Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah, yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha agung, pencipta alam semesta berikut segala isinya, yang mengurus alam ini berikut segala yang ada sendiri saja, tidak memerlukan siapa-siapa. Dan kita adalah ciptaannya. Allah yang menciptakan kita, membentuk rupa, mengurus kita setiap saat. Tidak ada sesaat pun, sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, lepas dari pengawasan Allah, lepas dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun, pasti dari Allah. Walaupun kita jarang menyadari, jarang mensyukuri, tapi Allah terus memberikan nikmat itu. Tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menakdirkan. Masjid ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Kita semua bisa hadir di sini, diberi hidayah Islam oleh Allah, disehatkan, diselamatkan. Apa saudara pikir bisa selamat sampai di sini bukan karena pertolongan Allah? Tidak. Saat yang sama banyak yang celaka. Kita sampai di sini selamat, Allah yang menyelamatkan. Setiap jantung berdetak, Allah yang mendetakkan. Kita tidak tahu apa-apa. Setiap nafas dihela, oksigen Allah siapkan. Paru-paru juga dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja kita bisa bersyukur dengan nikmat yang ada, tidak ada lagi masalah berat dalam hidup ini. Masalah kita karena kurang bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena tidak mengenal Allah yang mengaruniakan semua ini. Hidup ini hanya 4 kuncinya. Diberi nikmat bersyukur, fakana khairullah, itu baik. Nikmat banyak kurang bersyukur, tidak baik. Yang kedua, diuji bersabar. Semua ujian terjadi dengan izin Allah. Sudah diukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu tentang kita daripada siapapun juga. Allah maha baik, maha adil. Tidak ada kezaliman terhadap apapun siapapun. Kalau Allah menimpakan ujian kepada kita, pasti untuk kebaikan kita. Pasti untuk kebaikan kita. Maka kalau diuji, berbaik sangkalah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Maka yang kedua, kalau orang punya kemampuan sabar, dia akan beruntung. Innallaha ma'as sabirin. Sabar, jalanin saja.
mengalir saja, ikut saja. Nabi Yunus diuji dengan umatnya yang tidak nurut, tapi beliau meninggalkan, sehingga Allah memberikan teguran dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, dilemparkan ke laut, gelapnya laut, dimakan ikan, 3 kegelapan. Seyogyanya mengalir saja, mengalir saja. Ikuti apa yang Allah gariskan, walaupun berat, berbaik sangka. Mohon kepada Allah. Kita sudah mengalami berbagai dalam hidup ini, betul? Ikut saja, tidak usah komplain kepada Allah, karena semua ujian dirancang untuk kebaikan kita. Ujian SD pasti soalnya SD, tidak mungkin ujian SD soal fakultas kedokteran. Itu guru zolim kalau begitu. Tapi ada yang tidak lulus juga SD, bukan karena soalnya, tapi dia tidak mau mengerjakannya dengan benar. Orang tidak lulus bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Mengalir saja hadirin, ikut saja. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di lembah Mekah. Perintah Allah, berat ujian, meninggalkan istri dan anak kesayangan. Ikuti saja. Siti Hajar ditinggalkan suaminya. Ketika tahu ini perintah Allah, ikut. Nabi Ismail diperintahkan disembelih. Ini perintah Allah, cobaan besar, ikut. Tidak ada satupun yang dirugikan. Semua ada waktunya. Innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Yang ketiga, kita akan berbuat baik karena bukan setan. Apakah pernah setan berkata benar? Pernahkah setan berkata benar? Pernah. Pernah. Sekali-kalinya yang saya dapati, yaitu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi amanah untuk menjaga zakat fitrah Ramadan. Kemudian ada yang datang mencuri, ditangkap, lalu dia meminta dikasihani. Saya punya keluarga, lapar, akhirnya dilepaskan. Rasulullah bersabda, apa yang kau lakukan kepada tawananmu? Dijelaskan dan saya lepaskan, dia seorang pendusta. Dia pendusta, besok akan datang lagi. Sama, dilepaskan lagi dan janji tidak akan datang. Dan Rasul pun mengatakan dia pendusta, besok datang lagi. Besoknya datang, mencuri lagi. Dan ketika ditangkap, kamu pendusta. Lalu yang ditangkap itu mengatakan, saya akan mengatakan sesuatu padamu yang kalau engkau baca, setan tidak bisa mendekatimu, yaitu ayat kursi. Lalu dilepaskan, dan ketika sampai berita kepada Rasulullah, dia itu pendusta, tapi kali itu dia berkata benar tentang ayat kursi. Tahukah engkau siapa itu? Setan. Setan dalam bentuk jin yang nampak dan bisa ditangkap. Tidak usah ingin ya nangkep jin, sudahlah. Yang penting amalkan saja ayat kursinya. Nah, kita bukan setan. Alhamdulillah diberi nikmat iman. Kunci ketiga kalau ingin hidup ini aman, bahagia, selamat, mulia, ikhlas. Kalau berbuat baik, sudahlah. Kita berbuat baik bukan untuk dianggap orang baik.
Kita tidak penting penilaian orang ke kita, apakah nyebut baik atau kurang baik, tidak baik. Yang penting kita berbuat baik, Allah suka. Sudah selesai di sana. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita. Ini penting ini. Kalau kita mau berbuat baik agar orang baik ke kita, berarti bukan karena Allah. Para pedagang, jangan berbuat baik kepada klien, kepada pembeli supaya dia beli. Karena belum tentu pembeli itu bawa rezeki kita. Kalau nggak ada rezekinya, mau baik setakar kebek, pasti nggak beli. Kalau di sisi Allah orang ini nggak menyampaikan rezeki kita, tidak akan ada yang sampai ke kita. Jadi kalau mau baik ke pembeli, baik saja. Mau beli mau tidak beli, itu urusan Allah yang ngatur rezeki. Tapi kita jualan jadi amal soleh. Saya sudah suguhin dia mangkok, 2 mangkok bakso dengan minum. Malah udah makan, pulang, ya sudah. Sekarang dicari lagi, kemana nyarinya ya? Udah, kalau mau baik-baik saja. Para wanita kalau mau baik ke suami, baik saja. Bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Para suami mau baik ke istri, baik aja. Bukan supaya tidak dimarahin. Jadi orang baik, niatkan baik sebagai ibadah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baik bukan supaya dia tidak berbuat jelek. Coba lihat urutannya ya. Ada orang berbuat baik supaya diakui sebagai orang baik. Kita tidak memerlukan pengakuan orang. Nabi itu orang yang sangat baik, sempurna. Tetap saja ada yang menghina, memusuhi, memerangi. Benar? Bayangkan Nabi itu, Nabi Muhammad berbuat baik ke orang agar orang yang dibaikinya itu selamat. Agar yang dibaikinya itu bisa bahagia, mulia dunia akhirat. Jadi Rasul berbuat baik syariatnya untuk kepentingan yang dibaikinnya, kalau niatnya karena Allah. Tapi yang dibaikinya malah memusuhi, memerangi. Ya sudah, itu beliau akan kena, mereka akan kena dari perbuatannya sendiri. Berbuat baik bukan agar dia tidak berbuat jelek. Karena ada yang kita berbuat baik, dia tetap jelek ke kita. Dan berbuat baik bagi kita, kalau mau baik ya cuma satu saja. Agar Allah yang maha baik cinta, ridho kepada kita. Selesai. Jadi tidak ada beban bagi kita respon orang. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita bukan malaikat, pasti punya dosa, benar? Tapi kalau kita segera tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Dari 4 ini, ikhlas, syukur, sabar, ikhlas, tobat. Dari 4 ini
ada satu yang paling membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi ini, gembira. Tebak yang mana? Tidak apa-apa, tidak tahu juga ya. Sekarang ada syukur, la in syakartum la azidannakum, ada sabar, ada ikhlas, ada tobat. Saya bacakan nih hadisnya ya. Sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat dari hambanya, lebih dari kegembiraan seseorang yang berada di padang tandus yang gersang. Ia membawa bekal dan kendaraannya, tiba-tiba kendaraannya itu hilang darinya. Ia mencari ke sana kemari hingga kelelahan, lalu berkata, aku akan tidur saja di bawah pohon ini sampai mati. Di padang pasir, kendaraan dengan perlengkapannya kabur, dicari tidak ada. Kemudian dia tertidur karena lelah, tiba-tiba ia bangun karena kendaraannya itu sudah berada di sampingnya lengkap dengan bekal makan dan minumnya. Sehingga ia sangat bergembira hingga ia berkata, ini Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Ini kacau balau hadirin, perkataan terburuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini sahih hadirin. Jadi ada orang gembira, saking excitednya apa ya, gembira yang sampai dia tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Kegembiraan yang puncak sekali, sampai fatal ini ke Allah nyebut hamba. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih gembira lihat orang taubat dibanding kegembiraan orang tersebut. Oh ini kalau kita menjiwai, walaupun sederhana gitu ya, karena kita ini pendosa. Ini dahsyat hadirin. Kenapa Allah gembira sekali? Karena yang tiga tadi, syukur, sabar, ikhlas, itu orang yang sedang mendekat ke Allah. Jadi sedang menempuh, ingin dekat dengan Allah. Makanya dia penuh rasa syukur, penuh kesabaran. Nah yang satu ini justru lagi error. Dia menjauh dari Allah, mengingkari Allah, mengkhianati Allah. Kayak kuda tadi itu, kabur dan kembali ke Allah. Taubat itu kembali. Masya Allah. Kalau manusia begitu gembira lihat kaburnya dan balik lagi, itu untanya hadirin. Segitu gembiranya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan gembira sekali karena melihat hambanya yang kabur dari Allah dengan dosa dan maksiat, lalu kembali ke Allah dengan taubat. Masya Allah, Allah gembira sekali. Harusnya dengar hadis ini, otak kita tuh sudah pengen sekali bertobat, karena inilah yang membuat Allah
Subhanahu wa ta'ala gembira. Allah senang pasti melihat orang ikhlas. Karena mukhlasin itu orang yang setan saja oleh Allah dibuat tidak mampu menipu mukhlasin. Allah senang sekali lihat orang bersyukur, makanya ditambah terus oleh Allah nikmatnya. Allah tentu sangat senang lihat orang sabar sampai pahalanya bi ghairi hisab. Gak ada batasnya pahala sabar itu. Tapi yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kegembiraannya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Gak ada. Yang dosanya sedikit. Gak ada. Yang sedang masih bertahan. Mau ngacung si A, cuman rasanya kiri kanan saya nggak ada yang percaya. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Wah, terus ada yang lihat, kok enggak ngacung-ngacung ya? Sedikit enggak, sedang enggak, banyak enggak. Acungkan tangan yang merasa sangat banyak dosa. Banyaklah. Hampir setiap mata melihat jadi dosa tuh. Beneran hadirin. Setiap mulut bicara hampir itu jadi dosa. Ngobrol, celetak-celetuk, komentar, nanya, jawab, cerita, kalau periksa niat dan periksa kata-kata banyak menyusup peluang jadi dosa. Betul? Hey on sini dari blow on itu hadirin. Hanya nyebut saja jadi dosa. Ini mata, apa saudara pikir bisa aman? Duduk dari belakang lihat yang ini malam Jumat yang lalu bajunya yang ini, sekarang ini lagi, tengah modal gitu. Catat itu. Lihat ada yang ngantuk, capek-capek kesini kalah kasare. Mau apa ngomong itu kan? Mau apa? Ada yang pakai HP terus, main HP terus, padahal lagi nyatet. Imam selesai sholat, ngeluarin HP, ya Allah eta imam baru juga sholat udah langsung buka HP, padahal beliau buka HP untuk mengecek bacaan yang tadi benar atau tidak. Kita lihat gerak-gerik orang, harus banyak istighfar hadirin. Aslinya ya, tiap ketemu orang itu cenderung akan ada saja yang tergelincir. Benar atau benar? Gurauan-gurauan menjawab aja bisa jadi dosa. Pak, bagaimana tentang hukum membaca Quran dalam HP? Pakai dong otaknya. Masya Allah, masa dia nggak pakai otak? Menjawab aja bisa jadi dosa itu. Apa saudara pikir mau masuk masjid nggak jadi dosa? Nyebrang tadi, kenapa jadi pelan nyebrangnya? Karena ada akhwat lewat ya kan. Ketemu tuh cenderung jadi dosa. Kalau gitu saya nggak akan ketemu orang, nggak ketemu juga bisa jadi dosa.
Duduk nak. Ya, terima kasih. Jangankan ketemu orang, sendirian juga sekarang ini lebih banyak dosanya. Bahkan suka pengen menyendiri karena mau berduaan sama dia. Akan bersaksi di akhirat. Tidak ada satupun yang kita lihat kecuali Allah tahu apa yang kita lihat. Malaikat juga ikut lihat, dicatat, dan ada balasannya. Sedangkan ini lengket dari mulai bangun, sebelum doa bangun tidur kan ini dulu. Sesudah ini jadi lupa berdoa. Sepertinya semuanya sangat penting. Sedang tahajud juga bareng sama ini HP. Sampai mau tidur dia dulu. Bangun tengah malam bukannya zikir, lihat HP. Ini nikmat dari Allah, tapi juga ujian dari Allah. Didosain. Sekarang banyak yang suka menyendiri, tapi dia berdua dengan HP dan di sana dia berbuat maksiat. Dengar ya hadirin, maksiat besar itu diawali dari maksiat kecil yang dianggap remeh, terus membesar. Kalau kita menyadari hidup kita bergelimang dosa, maka pilihan kita adalah surat Tahrim ayat 8 bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau ingin kita menjadi orang yang sangat dicintai Allah dan Allah gembira sekali kepada kita, ini kita momentum untuk kembali ke Allah serius hadirin. Kenapa harus segera tobat? Karena kita belum tentu panjang umur. Ada yang menjamin besok kita masih hidup? Tidak. Tidak ada. Ada yang jamin besok kita bangun masih hidup? Tidak ada. Bagaimana dengan dosa sangat banyak kemudian kita mati? Kira-kira mati kita seperti apa? Bisa suul khotimah nih. Kubur kita seperti apa kira-kira? Bagian dari taman surga atau lubang dari lubang neraka? Bisa lubang neraka kita nih. Bagaimana di yaumul hisab? Bagaimana di akhirat? Teteskan aja lilin ke tangan, rasakan. Panasnya lilin yang tidak seberapa itu saja sudah membuat kita menderita. Ini serius hadirin. Tidak ada yang membuat hidup ini selalu gelisah selain dosa yang kita lakukan. Tidak ada kepahitan datang bertubi-tubi dari kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam, kecuali diundang oleh dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan wa ya'fu an katsir, sebagian besar itu. Jadi kalau tiap dosa langsung dibalas, habis kita ini. Mari rekan-rekan sekalian pelajari lebih banyak ilmu taubat. Kita harus merasa hidup ini seperti akan mengarungi ladang paku, ladang kawat berduri, ladang beling yang tajam, yang berserak begitu banyak.
dan pasti kaki kita akan menginjaknya. Semua itu dosa yang tidak kita tobatin. Coba penghujung malam, jangan dihabiskan untuk tahajud semuanya. Kira-kira 15-20 menit sebelum azan subuh. Selesai sholat, selesai baca Quran, mulailah bukakan hati, minta ke Allah supaya dibukakan hati kita, bisa tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Minta ke Allah, mulai buka lembaran-lembaran hitam kelam yang memalukan, yang orang tidak tahu, tapi Allah pasti tahu, kita pun tahu. Mulailah jujur, jangan sibuk dengan pujian, penghargaan, casing, gak ada apa-apanya sama sekali. Jujurlah, ya Allah, saya ini manusia yang sangat kotor. Engkau tahu betapa bedanya yang ditampakkan dengan yang tersembunyi. Engkau sudah saksikan gelimang dosa dan maksiat. Buka dari mulai kita balik sesanggupnya. Nanti kita akan rasakan kalau hati ini sudah mulai remuk, sedih, malu, nyesal. Kalau Kiai Ghazali almarhum mengisyaratkan orang tobat yang sungguh-sungguh, ini ilustrasi ya. Seorang ibu yang emosi karena anaknya rewel terus, diam, merewel lagi, diam, akhirnya dipukul pakai halu kena kepala dan meninggal. Menyesal luar biasa, tidak pernah terpikir akan memukul anak yang lain seperti itu. Menangis sejadi-jadinya karena menyesali perbuatan. Kalau kita bisa menyesal seperti itu, kemudian memohon kepada Allah supaya diampuni. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doa bisa membuat nangis tuh. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau, ini hambamu yang zalim. Dan kebayang kezoliman kita ini, menyesal, minta ampun dan tekad kuat, tidak akan saya ulangi lagi. Sesudah minta ampun, menyesal, minta ampun, tekad kuat, jangan. Nah, salah satu buktinya adalah hindari semua pintu yang membuat kita masuk ke dalam dosa lagi. Kalau ingin tahu tobat kita benar atau tidak, selain kita menyesali, memohon ampun dan bertekad, lihat kita masih pakai jalan yang sama atau tidak. Kalau kita sesudah tobat ke jalan yang sama, masuk lagi itu. Kalau kita masuk lingkungan ini tergelincir, sudah hijrah. Kalau kita ketemu seseorang terjerumus, nggak usah ketemu. Kalau kita punya peralatan di rumah ada ini itu dan ngaco, sedekahkan, buang. Semua jalan menuju dosa, cut. Harus ada upaya begitu. Lalu apalagi supaya tobatnya makin bagus, kalau pernah minum, sedekah makanan dan minuman kepada orang lain. Kalau pernah merokok dan tobat,
diberikan makanan lagi, ya, bukan rokoknya yang diberikan. Karena orang kan teraniaya oleh asap rokok. Kalau pernah makan makanan haram, punya uang, cari lagi uang, beri makanan gratis ke orang. Allah tahu bagaimana upaya kita berbuat lebih banyak kebaikan untuk menghapuskan keburukan. Ciri orang tobat, dia akan lebih selektif dalam pergaulan, tidak mau terjerumus lagi. Kalau medsos membuat kita terjerumus, hapus saja. Selain yang ini, ya, ini jangan dihapus. Tapi terserahlah, ya. Ya benar hadirin. Saudara punya medsos, berjam-jam tiap hari tercuri, hapus. HP terlalu canggih, nah tinggalkan aja di sini, diwakafkan, ya. Cari HP jadul. Saya bukan pengen HP-nya hadirin, ya. Maksudnya jangan sampai pintunya tetap kebuka. Di rumah ada wifi canggih, jadi ngaco terus, sudah kuotanya batasi. Pakai yang lelet saja, ya. Harus ada seperti itu. Kumpul dengan teman-teman, buang waktu, ngobrolnya jelek, hijrah. Nanti saya sedikit temannya, tidak apa-apa. Sedikit teman, tapi dekat dengan Allah. Karena yang menjamin rizki kita bukan teman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih hadirin sekalian. Yang punya pacar, putus. Dia saya bonceng ke sini, tinggalin. Wah, ribet ini, terserahlah hadirin. Suruh itikaf saja. Habis nggak tahu ceramahnya bukan yang ini, tahu ceramah begini, nggak diajak ke sini. Kami juga nggak datang katanya. Udah takdirnya saudara harus dengar ini. Kalau mau zikir, la ilaha illallah, itu zikir yang paling afdal. Sesudah itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Habis ketemu orang istighfar, habis ngobrol istighfar, habis rapat istighfar, pegang HP istighfar. Kalau mau ditambah zikirnya lebih banyak, alhamdulillah. Supaya kita tetap mensyukuri, kita selamat juga bisa istighfar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak tolong, kita nggak akan selamat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mau menggembirakan Allah, banjiri penghujung malam dengan air mata taubat. Musibah sebetulnya kalau kita tidak bisa tahajud, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang dijamu khusus oleh Allah. Juga rugi kalau kita tidak bisa menangisi dosa-dosa, karena kekuatan air mata tobat itu sangat dahsyat. Percayalah hadirin, kalau Allah sudah gembira melihat kita kembali kepada Allah, Allah tahu perjuangan kita mengendalikan nafsu kita, Allah tahu, Allah menyaksikan kita sekuat tenaga menjaga diri walaupun jatuh bangun. Allah akan menggantikan kesenangan nafsu berbuat dosa yang kita tahan dengan kesenangan yang tidak ada bandingannya,
halal. Masya Allah. Mintalah ke Allah supaya bisa menangisi dosa. Perih ketika menangis, tapi lega hati. Itulah nikmat besar bagi orang-orang yang bertobat, taubatan nasuha. Terima kasih hadirin sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita membaca beberapa ayat Quran, menambah keberkahan sambil bersedekah. Al-Fatihah. Sama-sama hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin, marilah sejenak kita tundukkan hati sambil kita beristighfar dan kita jujur melihat, membuka apa yang sudah kita lakukan. Allah menyaksikan apapun yang kita perbuat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Sami, ya Bashir,
ya Syahid, ya Ghafurur Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengampun, bukakan hati kami ya Allah agar bisa jujur, agar bisa jujur melihat kebusukan diri ini. Bukakan hati kami agar bisa bertobat. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Astagfirullahaladzim. Silakan istighfar hadirin masing-masing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil buka lembaran hitam yang sudah istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah yang masa lalunya hitam. Istighfar yang masa lalunya kelam. Astagfirullahaladzim. 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 Jujurlah hadirin, Allah tahu apa yang kita lakukan. Istighfar yang masa lalunya kotor. Istighfar banyak aib-aib yang ditutup-tutupi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang sering menyakiti orang tuanya, yang air susu dibalas dengan air tuba, yang tidak peduli kepada ibu bapaknya, yang melukai hati, yang mencoreng, yang jarang menyapa orang tuanya dengan tulus, yang tidak peduli keadaan ibu bapaknya. Istighfar yang air susu dibalas dengan air tuba, yang sering jengkel kepada ibu bapaknya, yang kikir kepada orang lain, banyak berbuat kecuali kepada orang tuanya. Hati-hati, durhaka adalah petaka selamanya. Astagfirullahaladzim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Istighfar hadirin, yang mulutnya sering berdusta, yang janjinya janji palsu, mulut yang sering bergibah, mengeluarkan fitnah. Bagaimana mungkin akhir hayat kita bisa menyebut nama Allah bila mulutnya sangat kotor? Istighfar maksiat mata kita yang suka berzina matanya, yang berulang-ulang. Allah tahu, siap berikan mata. Istighfar hadirin yang tubuhnya kotor, memakan makanan haram, minuman haram, obat-obatan haram, yang tubuhnya pernah melakukan perbuatan haram, semuanya akan bersaksi di akhirat. Kulit ini bersaksi.
istighfar yang memakan harta haram. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Istighfar yang hidupnya tidak amanah, yang munafik. Astagfirullah. Yang beda ditampakkan dengan yang tersembunyi. Astagfirullah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini ya Rabb. Kuatkan iman kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kuatkan kami ya Rabb. Mudahkan kami berbuat amal-amal yang Kau sukai. Mudahkan kami meninggalkan kemungkaran ya Rabb. Mudahkan kami meninggalkan semua kemaksiatan, kesia-siaan. Beri kesanggupan kami menjauhi dosa ya Allah. Ya Rabb, lindungi kami dari lingkungan yang merusak iman dan amal. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh, solehah. Kumpulkan kami dengan hamba-Mu yang berakhlakul karimah. Berikan pekerjaan halal barokah. Pilihkan rezeki hanya yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansurhum ya Rabb alal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan saudara kami yang dianiaya dimanapun, khususnya di Palestina ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, saya mohon maaf. Semoga ada takdir jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.